Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas lagi tentang solusi gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Jadi kita akan membahas sebuah materi yang cukup menarik ya. Jadi DC pinjol itu katanya punya kelemahan. Nah, kelemahan ini bisa kita eksploitasi atau mungkin kita manfaatkan. Sebenarnya bukan kelemahan yang gimana-gimana ya, tapi lebih kepada bagaimana sih cara kita untuk bisa mengatasi dan juga menghadapi DC pinjaman online atau DC lapangan. Karena saya tahu teman-teman semua juga pasti nggak nyaman, nggak suka kalau ada DC lapangan yang bakal datang ke rumah kan. Nah, ini penting banget untuk kalian ketahui, yaitu untuk kelengkapan dokumen. Ya, kelengkapan dokumen seperti apa? Jadi untuk masalah DC yang datang, itu kan DC yang boleh datang sesuai dengan aturan OJK adalah DC-DC yang resmi, yang sudah punya izin, yang bersertifikat dan sudah punya tugas dan lain sebagainya. Ya, ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi ada 5 atau 6 dokumen ya yang wajib dibawa oleh DC. Nah, kelemahan dari DC-DC yang pertama adalah mereka itu males kadang dan juga nggak kepikiran nasabah bakal tahu. Dan tentu saja mereka tuh sering banget kelupaan membawa semua dokumen-dokumen itu. Alhasil ketika ditanya kayak ID card aja simpelnya, itu kadang mereka kelupaan loh. Dan itu nggak boleh ya. Harusnya ketika mereka datang ke rumah nasabah Galbay, mereka harus menunjukkan identitas mereka. Karena akhir-akhir ini banyak banget yang bisa dibilang membuat modus penipuan-penipuan seakan-akan mengaku-ngaku jadi DC yang nggak tahu entah dari mana si orang-orang oknum-oknum ini mempunyai data teman-teman yang Galbay. Kok bisa-bisanya mereka tahu gitu ya? Kita Galbay berapa, kita telat bayar di mana, itu kok bisa-bisanya mereka tahu dan mereka pura-pura jadi DC dan menagih ke rumah kalian. Ujung-ujungnya apa? Ya, menipu kalian. Nah, cuman dengan meminta semua dokumen-dokumen ini, teman-teman harus ketahui dengan pasti bahwa ternyata nggak semua DC loh bawa semua dokumen dan punya semua dokumen-dokumennya. Nah, ini menjadi sebuah kelemahan terbesar yang mana ya namanya orang jarang ngeh ya, dan juga orang juga sering lupa. Dia pasti kebanyakan nggak bawa tuh dokumen-dokumen kayak surat perintah, sertifikat DC itu mereka nggak punya ya. Terus kemudian yang kedua kelemahan DC satu-satunya adalah menganggap semua nasabah itu bodoh. Ya, ini termasuk kelemahan juga. Dia mungkin nggak begitu ngeh. Orang-orang yang minjol itu diharap di pikiran mereka itu adalah orang-orang yang nggak ngerti soal hukum perdata, nggak ngerti soal resikonya apa, nggak ngerti soal resiko terberat pinjolnya apa. Nah, ini adalah kelemahan terkedua. Dimana ketika mereka mengira kalian ini dalam tanda kutip lemah dan bodoh, teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk untuk dalam tanda kutip melawan balik bahwa tunjukkan bahwa kalian ini nggak bodoh. Tunjukkan bahwa kalian ini ngerti soal hukum pidana, hukum perdata. Sehingga kebanyakan dari DC pinjol kan kalian tahu ya. Dikit-dikit ngancam penjara, dikit-dikit ngancam polisi, dikit-dikit ngasih pasal pidana. Nah, hal-hal kayak ginilah yang bisa teman-teman manfaatkan, teman-teman pelajari untuk bisa mengatasi dan melawan balik mereka. Itu adalah kelemahan dari DC-DC pinjol yang bisa kalian jadikan sebagai counter ya, sebagai untuk mengatasi mereka. Gimana caranya sih biar DC itu nggak bisa semena-mena sama kita, dan gimana caranya DC itu nggak ngomong ngelantur sana sini yang sebenarnya itu nggak bakal terjadi ke kalian, tapi seakan-akan dibuat kalian tuh kayak bersalah banget, seakan-akan kalian itu dibikin kayak ya ini loh kalian tuh jahat banget dan pelaku kriminal. Nah, jangan sampai kalian membuat DC itu bisa nyaman untuk intinya jangan bikin DC menjerumuskan kalian, jangan bikin DC bisa mengontrol dan nyetir kalian deh. Itu yang paling utama, yang paling inti yang ingin saya sampaikan dari video ini ya. Jadi perkuat isi otak kalian, belajar lagi. Banyak kok peraturan POJK, kalau perlu kalian downloadin dan kalian baca. Setidaknya dari situ kalian bisa melindungi diri kalian dari ancaman-ancaman atau berita-berita yang mungkin tidak benar adanya. Ya, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.